sahabat Kamar Bedah Jawa Timur dan seluruh Indonesia dan pemirsa dari Operasi, obrolan pengetahuan seputar bedah dan kamar operasi. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali. Saya Edi Purwanto, host dari Operasi, akan kembali membawakan edisi lanjutan. Jadi teman-teman sahabat semuanya, kita di edisi sebelumnya telah menghadirkan pemateri yang luar biasa yang membicarakan masalah environment control di kamar bedah. Dan pagi hari ini masih kelanjutan dari edisi yang lalu, kita masih akan membahas tentang environment control, tapi akan mengambil topik yang berbeda. Dan pagi hari ini kita kehadiran tamu yang sudah tidak asing bagi kita semuanya perawat kamar bedah, yaitu Lekto. Selamat pagi Lekto, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Teman-teman semuanya, sahabat HIPKABI dan kamar bedah dan seluruh pemirsa, kita kembali akan berbincang. Dan pagi hari ini Lekto, kita akan mengambil tema masalah udara. Masalah udara. Jadi kontrol udara di kamar bedah. Ngomong-ngomong masalah udara, Lekto, bagaimana pendapat Lekto tentang udara di kamar operasi? Iya. Beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang kontrol lingkungan terkait dengan pembersihan, ya. Sama sebetulnya kontrol udara dan kontrol lingkungan sub di permukaan lingkungan kamar operasi itu sama-sama diremehkan, di-underestimatekan oleh tenaga kesehatan yang ada di kamar bedah. Itu yang menjadi problem sebetulnya, Mas Edi. Jadi kita harus berbenah bagaimana supaya kita nanti di kamar operasi sehat, ya. Sehat dalam artian kita itu membutuhkan oksigen yang cukup untuk di kamar bedah. Jangan sampai terjadi polutan di situ. Untuk itu harus ada dukungan dari stakeholder bagaimana mendesain kamar operasi yang ideal supaya kita aman dari polutan. Oke, baik. Berarti kalau tema kita seperti itu, ada standar khusus bagaimana udara yang baik, yang bersih di kamar operasi itu agar meminimalkan risiko yang tidak baik, baik itu tenaga kesehatan, kemudian pasien dan lain-lain yang ada di lingkup kamar bedah, berarti Lekto. Oke. Jadi terkait bagaimana upaya dalam hal ini institusi, ya, rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dalam mendesain, merancang bangunan kamar operasi itu, ya harus ada dasarnya, ya. Tren sekarang itu adalah modular operating theater, yang mana di dalamnya itu dilengkapi berbagai sarana untuk mengeliminir daripada bahan-bahan kimia yang ada di dalam operasi. Jadi bahan kimia tersebut berasal dari intervensi. Sebetulnya itu adalah efek yang ditimbulkan dari intervensi tersebut. Ya. Nah, ngomong-ngomong masalah udara sekarang. Ya. Kalau kemarin sudah pembersihan lantai bagaimana, kemudian dinding, kemudian peralatan yang ada di kamar operasi. Sekarang kita berbicara masalah kualitas udara di kamar operasi. Sebenarnya, Lekto, yang pertama, apakah ada standar khusus bagaimana udara bersih di kamar operasi? Kemudian sebenarnya risiko yang paling besar udara kamar operasi tidak sesuai standar itu dari apa begitu? Oke. Bagus sekali itu komentarnya Mas Edi, ya. Jadi hal ini tidak disadari oleh tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat, ya, yang ada di dalam kamar operasi. Data-data terkait kualitas udara di dalam kamar operasi atau indoor air quality itu sebetulnya tidak hanya di kamar bedah, ya.
rekomendasinya. Tetapi yang lebih khusus kita pahami saat ini adalah khusus di kamar bedah. Jadi contoh ya, kualitas udara di dalam kamar operasi itu khusus untuk bahan kimia. Saya nyebut satu bahan kimia karena bahan kimia ini berpengaruh. Dalam artikel ya, masih fresh ya, baik, tetapi apa ya, artikel itu tidak ada di Indonesia sayangnya ya, tapi artikel itu yang bikin adalah teman-teman perawat di negara yang sudah maju ya. Mereka menemukan bahan kimia berbahaya, salah satunya adalah formaldehid. Dalam satu operasi itu dilakukan penelitian, jumlah bahan kimianya itu adalah minimal itu adalah 150 macam, 150 jenis bahan kimia di dalam kamar operasi. Di dalam kamar operasi. Oh, mengerikan ya? Sangat mengerikan. Di dalam jurnal yang lain ditemukan 250 bahan kimia. Wow. Di jurnal yang lain juga ditemukan 350. Jadi ringnya 150 sampai 350. Kalau bikin rata-rata ya ambil tengahnya 250 bahan kimia. Dari sekian bahan kimia itu ada beberapa yang sangat berbahaya. Satu, formaldehid. Kedua, toluen. Apa? Toluen. Toluen ya. Kemudian yang selanjutnya adalah benzena. Kemudian yang selanjutnya adalah karbon monoksida. Dari keempat bahan itu, yang sangat dan paling berbahaya itu adalah formaldehid. Formaldehid itu ya kita tahu di kamar operasi ada pasti yang masih menyimpan bahan formaldehid, tablet formaldehid. Dan perawat kamar operasi pasti pernah menghirup bahan formaldehid. Oh iya. Gitu kan? Istilahnya yang formaldehid itu apa, Lek? Ya, putih-putih itu ya? Formalin itu. Formalin teman-teman Ya, semuanya ternyata. Itu salah satu bahan yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Berarti selama ini dulu kita ketika menyeterilkan alat itu pakai formalin itu ternyata evidence base terbaru mengatakan itu mudorot sama manfaatnya tidak sebanding berarti ya? Iya, lebih banyak bahayanya sebetulnya. Bahaya bagi siapa? Bahaya bagi perawat yang melakukan atau petugas, bahaya bagi alat itu sendiri. Dan juga untuk pasien juga ternyata. Pasien juga karena di situ kan terpapar gas. Gas formaldehid itu tuh menempel di bahan tersebut, kemudian kalau langsung digunakan berarti sama dengan kita melakukan pembunuhan berencana. Iya. Karena itu bahan toksik sekali ya. Ya, berarti satu pelajaran pagi ini teman-teman sahabat semuanya, sahabat operasi, obrolan pengetahuan seputar bedah dan kamar operasi, formalin tidak direkomendasikan lagi digunakan di kamar operasi apapun alasannya. Betul sekali. Oke, satu. Yang kedua, Likto, bahan-bahan yang paling berbahaya yang berkaitan dengan air udara ya berarti, dengan udara. Kualitas udara kita seringkali, ini istilah yang baru barangkali untuk orang-orang yang seperti kita, tentang surgical smoke ya, tentang asap bedah. Nah, ini bagaimana pendapat Likto tentang surgical smoke itu? Dihasilkan dari apa? Kemudian produk-produk apa saja yang bisa menghasilkan itu? Oke, jadi begini, kenapa sih formaldehid itu menjadi bahan tren saat ini, isu atau hot isu di kesehatan keselamatan kerja di kamar bedah ya. Sebetulnya di tubuh kita itu ada formaldehidnya. Kandungan formaldehid itu ada. Pada saat apa gitu ya? Ya Gusti Allah dalam hal ini ya sudah mendesain, merancang setiap metabolisme di tubuh kita, baik di kulit, baik di tulang, ya, di semua metabolisme, di rambut, ya. Saat metabolisme regenerasi daripada sel di tubuh kita itu terjadi oksidasi daripada formaldehid. Di intrasel juga ada. Nah, saat intervensi di kamar bedah
penggunaan electrosurgical unit tidak hanya ESU sebetulnya ya, tetapi ada harmonik, ada laser, kemudian ada electrosurgical unit sendiri, kemudian ada lagi penggunaan argon plasma. Itu sama-sama memunculkan yang namanya asap bedah. Jadi asap bedah itu adalah efek dari intervensi cutting maupun koagulasi, kan gitu ya. Saya kira paham teman-teman, saya kalau bicara tentang cutting, koagulasi kan sudah paham ya. Nah, itu dari situlah produk asap bedah dihasilkan. Nah, asap bedah itu yang tadi sudah saya sampaikan, itu produknya ditemukan bahan kimia berbahaya antara 150 sampai 350 jenis bahan kimia berbahaya. Itu jadi terkait dengan produk saat itu di awal tadi saya sudah sampaikan Mas Edi, apa sih yang harus kita siapkan untuk menghadapi efek samping daripada power energy tadi itu. Ya, salah satunya adalah kamar operasi didesain dengan HVAC system. HVAC system bukan AC split biasa itu. Itu kan AC split itu adalah AC rumahan, bukan AC untuk di kamar bedah. AC di kamar bedah itu ya HVAC system yang memberikan safety dan kenyamanan. Tapi kalau AC split hanya memberikan kenyamanan saja. Tapi bukan keselamatan. Bukan keselamatan, karena begitu udara di dalam kamar operasi itu terpapar polutan, kalau menggunakan AC split itu sama dengan memutar. Pokoknya bulet ya. Bulet aja. Jadi ya akhirnya semua orang yang ada di dalam situ ya terkontaminasi itu. Terpapar ya. Bagaimana kalau yang terpapar itu adalah bahan bakteri, dalam hal ini bakteri, bahan biologis bakteri ya, ataupun virus yang masih hidup. Di dalam asap tersebut itu diketahui bahan mati maupun bahan hidup, organik, anorganik. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Dan tadi di awal disebutkan bahwa kita tidak pernah menyadari bahwa surgical smoke, asap produk dari intervensi kita, dari kalau istilah kita kan chest gitu ya, di chest cutting itu selalu mengeluarkan asap. Betapa berbahayanya. Dan selama ini upaya kita itu hanya suction, disedot gitu. Itu kan tidak bisa optimal itu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman semuanya kamar bedah, teman-teman yang pengguna asap, bukan hanya di kamar operasi sebenarnya. Bagaimana upaya kita untuk meminimalkan efek dari surgical smoke itu? Jadi rekomendasi atau standar kita bekerja di kamar operasi itu sebetulnya panduan dari Depkes itu sudah ada Pak Sidi. Tetapi saya tidak tahu ya kenapa hal itu tidak dipenuhi oleh beberapa rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Jadi satu yang saya bilang tadi itu HVAC system itu menjadi nomor satu. Nomor dua adalah smoke evakuator. Smoke evakuator. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah wall suction atau suction yang dikasih filter. Khusus filter untuk udara, untuk menyaring bahan kimia. Ya. Di samping ada smoke evakuator, karena smoke evakuator berdiri sendiri itu tidak menjamin udara yang ada di dalam kamar bedah itu murni dari bahan kimia tadi. Artinya smoke evakuator itu sebenarnya alat untuk menfilter bahan kimia, tetapi ada yang masih lepas. Dari 150 tadi, mungkin lepas, bisa kita serap 100, tapi yang 50 masih berkeliaran gitu ya. Yang sisanya itu masih lepas, sehingga harapannya bisa difilter dengan suction tadi itu. Jadi ada penelitian Mas Edi, hanya menggunakan smoke evakuator kamar operasi itu terpapar 4,99 ppm. Pada standarnya Depkes sendiri
panduannya adalah 0,1 ppm. 0, ya? Yang beredar masih 4 Masih itu 4, hanya menggunakan smoke evakuator. Oh, berarti harus ada upaya lain. Nah, itu. Kemudian ada penelitian lagi, hanya menggunakan filter dari Suction Ya. itu 34 ppm. Malahan ya? Iya, beredar di dalam kamar operasi. Oh, wow. Bagaimana orang yang di dalam, padahal tadi standar 0,1 ppm. Hanya waktu 30 menit. Dan itu tidak pernah kita sadari dan betul. menganggap remeh bahwa surgical smoke tadi hal yang biasa, itu hanya asap yang keluar dari cutting ataupun koagulasi ya. Padahal itu anunya ya, efeknya. Sangat berbahaya sekali. Nah, sehingga begini Lekto, yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat operasi semuanya, bahwa kalau kita tidak memiliki standar yang baku bangunan kamar operasi dengan menggunakan apa tadi? HVAC system, kemudian smoke evakuator, kemudian wall filter atau filter di Suction. Sekarang upaya preventif apa yang real, rasional, yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya? Barangkali saat ini yang dipunyai adalah Suction biasa itu, Lekto. Ya, jadi itu bagaimana? Ini sebetulnya Suction itu hanya dalam menit-menit pertama mendelay daripada asap bedah terpapar di hidung kita. Mendelay hanya beberapa menit. Begitu asap itu sudah memenuhi ruangan, maka ruangan itu otomatis penuh dengan toksikan. Toksik ya. Gitu kan. Jadi kalau hanya Suction aja nggak bisa. Oke lah, di dalam Suction itu pada bahasanya ya, bahasa saya itu knalpot gitu Mas. Iya, knalpot itu betul. Di bawah itu kan ada knalpotnya, itu ada filternya. Tapi filter itu setelah saya uji nggak berfungsi. Nggak berfungsi, di situ ada spon gitu aja. Spon itu absorben, tapi begitu kualitas udara yang keluar dari knalpot Suction tadi itu, saya dapatkan itu nilainya masih 24 ppm. Wow, bayangkan 24 ppm, padahal kita tahu tadi 0,1 ppm. Nah, makanya kita harus pakai smoke evakuator. Ya, kita bukan promosi ya, memang itu adalah standar kamar operasi. Kalau kita operasi ya menggunakan power energy, ya, ESU, harmoni, laser, itu tetap kita menggunakan standar tersebut. Padahal itu kalau kita boleh bilang ya, hampir di semua kamar operasi dan semua tindakan itu pasti menggunakan produk yang menghasilkan asap. Ya. Sehingga teman-teman semuanya, sahabat-sahabat operasi semuanya, ini menjadi pesan kepada kita semuanya, kita harus aware. Betul. Bukan hanya untuk siapa, tetapi untuk pasien, untuk kita tenaga kesehatan, dan untuk ya pasti kita masih pengen kan berumur panjang, sehat gitu. Nah, sekarang Lekto, bahayanya apa sebenarnya ketika kita mengindahkan standar yang tadi? Ingatkan ya, nanti kalau kita harus mengetahui komposisi daripada asap bedah dulu. Ya, sebetulnya komposisi asap bedah itu 95% adalah air, Mas Edi. Air biasa. Ya. Jadi tubuh kita itu kan sebetulnya ada kandungan airnya ya. Ada lemak, ada air, ada darah ya. Darah itu terbagi dalam partikel-partikel, ada hemoglobin, ada eritrosit, nah, kan gitu ya. Dari situ asap bedah 95% adalah air. 5%-nya adalah dibagi jadi 2, 5%-nya itu. 1 bahan biologis, 2 bahan kimia. Nah, 5% ini sebetulnya yang sangat berbahaya. 95% air dihirup tidak masalah. Ya. Tetapi yang 5%-nya ini, ya, yang 5% dibagi 2 tadi itu bahan biologis, ada yang mati, ada yang masih hidup. Organik, anorganik. Organik, anorganik. Ya. Contoh kemarin ada ngetren masalah COVID ya. Di dalam asap bedah itu ditemukan COVID, ya, viral COVID.
Bayangkan ini. Ditemukan juga human papilloma. Wih, HPV. Sangat berbahaya sekali kan itu. Ya. Ya, kita dokter melakukan intervensi pada papilloma, saya dianggap itu nggak berbahaya. Padahal asapnya udah yang terbang hidup. Oh, ngeri ya. Sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, itu. Kemudian apa side effect yang ditimbulkan? Ya. Ya, sebelum dampak penyakit yang ditimbulkan, penyakit akibat kerja ya, PAK dalam K3 kan seperti itu ya. Saya cerita testimoni dulu ya Mas Edi. Tapi testimoni ini yang menyampaikan adalah seorang surgeon ortoped. Ya. Jadi di situ diketahui setelah seorang surgeon tersebut operasi kerja selama 15 tahun di kamar operasi. Dokter itu didiagnosis idiopatik daripada kedua paru-parunya. Tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Fibrosis idiopatik kedua paru-parunya. Sehingga kedua paru-parunya itu dilakukan transplantasi. Bayangkan side effect yang ditimbulkan. Ya. Jadi dari situ kita sebagai perawat yang bekerja di kamar operasi ya harus hati-hati. Harus aware. Kerjanya kita harusnya standar ruangannya. Karena sebetulnya ada ilmu lain Mas Edi, kita prediksi saya bekerja di kamar ini aman enggak ya? Setelah itu saya nanti terpapar, responnya berapa tahun ya, berapa lama? Nah, sebetulnya ada ilmu seperti itu sebenarnya. Ya, jadi kita bekerja perawat itu nggak bisa mengandalkan keilmuan murni dari keperawatan, tetapi harus digabung dengan salah satunya adalah K3. Jadi kenapa ternyata Lekto mendalami K3 itu salah satunya pesan bagi kita semuanya, jangan hanya terfokus pada satu ilmu, melakukan asuhan keperawatan tetapi mengenyampingkan hal-hal lain, padahal itu sangat berefek pada keselamatan kita di kemudian hari. Iya. Nah, akibatnya apa itu? Belum terjawab. Iya, betul. Saya tambah lagi. Iya. Kita bekerja di kamar operasi itu sebetulnya adalah miniatur daripada rumah sakit. Ya. Kita mau cari apa? Problem-problem di kamar operasi. Risk management ada. Problem SDM ada. Problem alat ada. Problem air pun ada. Problem udara yang saya tadi air itu air minum, air wudhu, air cuci tangan itu ada. Problem udara juga ada. Semuanya. Jadi miniatur rumah sakit memang ya, kamar operasi. Kita bicara tentang alat ada. Semuanya ada. Laundry ada di kamar operasi. Sterilisasi, desinfeksi ada. Lengkap. Jadi kamar operasi itu adalah miniatur. Makanya sarana prasarana di kamar operasi, pemenuhan setelah kita melakukan tindakan operasi, kita butuh yang namanya konsumsi, kita butuh religi, ya, kita butuh hiburan, musik, ya, kita butuh sarana untuk olahraga. Harusnya kamar operasi itu dipenuhi hal-hal kayak gitu. Nah sekarang kita oke lah itu jauh dari ekspektasi kita di kamar operasi selama ini ya. Nanti orientasi kita lah. Tapi yang lebih penting efek yang ditimbulkan tadi itu penyakit apa sih akibat kerja di kamar operasi khusus dari asap itu ya. Udara ya. Salah satu tadi ada testimoni fibrotik daripada kedua paru seorang surgical ortoped ya. Dan itu idiopatik ya. Idiopatik, tidak tahu disebabkan karena apa. Mungkin bisa karena asap itu, karena dia tidak menggunakan akumulasi 15 tahun. Ya. Jadi evidence terkini yang saya baca itu 500.000 per tahun di negara maju. Itu satu negara Mas Edi. Di negara maju, bukan di beberapa negara maju. 500.000 tercatat terpapar toksikan. Dari 500.000 itu 43 perawat mengalami status asmatikus, rinitis alergika, ya, mata berair, alergi, ya, itu yang didapat dari evidence terkini.
43. 36 dokter, surgeon tentunya ya. Ya, itu juga sama mengalami keluhan yang sama. Nah, dari situ, dari status asmatikus, perawat itu akhirnya tidak bekerja secara optimal, menurunkan kualitas kerja, kualitas hidup. Ya. Sama dokter dan perawat juga responnya itu sama. Dari observasi di sebuah negara yang maju. Bagaimana dengan negara kita? Tidak ada data hal itu. Tidak ada data karena memang tidak pernah diteliti. Tidak pernah diteliti, betul sekali itu. Nah, makanya kita sebagai perawat di kamar operasi, bagaimana meningkatkan SDM kita supaya kita itu bisa mencatat, menulis, supaya kita punya evidence. Dari evidence itu tentunya berefek terhadap pelayanan toh. Kalau perawat maju, bisa mampu menulis, dikenal masyarakat dunia, ya, masuk dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional, sehingga kita dikenal. Bisa-bisa nih kita kalau sudah terkenal ya, mimpi aja. Ya, kita bisa menjadi rujukan. Ya. Ya, mungkin itu. Ya, jadi kata kuncinya kita itu jangan terfokus pada rutinitas perawat sehari-hari, tetapi harus juga berorientasi banyak hal. Karena kita lupa, tugas perawat itu sebenarnya bukan hanya memberikan asuhan keperawatan. Salah satu tugas kita adalah research and education. Untuk mencari evidence base baru, sehingga hal-hal yang tadi, yang data-data di luar negeri ada, kita juga punya. Dan itu menjadi tanggung jawab kita, ya. Nah, sebelum kita akhiri edisi pada siang hari ini, ini banyak pertanyaan dari teman-teman praktisi kamar bedah. Saat ini terutama di daerah-daerah itu mungkin lebih dari 50% kamar bedah yang ada di Indonesia itu masih menggunakan AC split, AC ruangan itu. Padahal Lekto tadi menyampaikan AC itu hanya memberikan kenyamanan, dingin, adem, seger. Tidak tahunya partikel-partikel polutan itu hanya muter saja. Ada organik dan anorganik, dan tidak menutup kemungkinan itu akan terhirup ke kita. Nah, sekarang upaya-upaya yang real untuk teman-teman yang di daerah dengan AC split itu apa, Lekto? Jadi ya, kalau saya tadi sudah bicara standar, Mas Edi, kalau standar itu dipakai, ya alhamdulillah kita tidak minimal terpapar dari bahan kimia maupun bahan biologis. Tapi kalau kita tidak mau merubah, yang awalnya AC split tetap dipakai dengan AC split, ya nggak ada solusi lain selain kita meredesain dari kamar operasi itu sarana prasarananya. Bagaimana kalau nggak bisa melakukan misalnya substitusi gitu ya? Kan pertama itu dalam langkah pengendalian bahaya itu kan ada 5 tahap ya. Ada substitusi, eliminasi, substitusi, dan seterusnya itu. Mau tidak mau kita harus mengeliminasi barang-barang yang tidak standar tadi itu. Nggak bisa kita membuat inovasi tetapi tetap menggunakan AC split. Nggak bisa. Saya melakukan penelitian, Mas Edi, melakukan inovasi. Ya, fungsi saya bekerja di rumah sakit pendidikan, tentunya di samping kita melakukan pelayanan, juga sisi pendidikan juga tetap jalan gitu ya. Dari situ saya melakukan inovasi dari mesin suction tadi itu. Saya gunakan filter, saya kasih filter ya, sehingga di situ saya bisa menangkap bahan kimia yang berbahaya tadi itu. Alhamdulillah hasilnya lumayan. Tapi mungkin ini karena Mas Edi tadi ada topiknya yang sangat minimal waktunya, mungkin bisa disampaikan di pertemuan berikutnya gitu ya. Siap. Seperti itu. Oke, Lekto. Kita sudah mulai tercerahkan, kita sudah sangat paham sekali bagaimana bahayanya surgical smoke, dan ini menjadi pesan bagi kita semuanya. Kita harus mulai aware, sadar, ternyata di kamar operasi itu sebegitunya ya.
Demi keselamatan kita, keselamatan teman-teman, pasien dan lain-lain, kita harus mulai berbenah. Dan barangkali ada close statement dari pertemuan kita pagi hari ini, Leto. Bekerja di kamar operasi, kita tidak boleh terjebak dalam rutinitas. Ya. Rutinitas teman-teman pasti tahu. Saya besok dapat apa sih? Operasi hernia, operasi struma, operasi breast cancer. Habis itu pulang lagi. Besok lagi dapat itu, dapat itu. Terus tanpa mengamati, Mas Edi. Hal-hal yang kecil itulah yang dibutuhkan sebetulnya. Nggak usah yang besar-besar. Ya, kita mengamati rutinitas keseharian kita itu yang tidak sesuai dengan konsep standar. Iya. Berkali-kali obrolan kita itu kalau nggak ilmiah nggak mantep gitu rasanya kan. Namanya operasi pengetahuan. Kalau nggak ilmiah maka kita tidak akan, bukan nggak ilmiah. Kalau kita tidak mengerti konsep maka tidak akan menemukan yang namanya inovasi. Inovasi itu berawal dari sebuah fenomena. Ya, dalam melakukan penelitian kita harus tangkap sebuah fenomena. Ya, jadi seperti itu, kita harus melakukan inovasi. Ya, jangan terjebak dalam rutinitas. Saya kira itu pendek. Baik, terima kasih Lekto, luar biasa. Kita itu selalu tidak terasa kalau ngobrol itu seperti nggak terasa. Ternyata waktu sudah hampir 30 menit. Pelajaran yang bisa saya ambil adalah tadi yang disampaikan terakhir tadi, bahwa jangan terjebak rutinitas. Setiap orang adalah guru dan setiap ruang dan waktu adalah pelajaran. Kita harus menjadi perawat yang berbeda demi kemajuan keperawatan dan tenaga kesehatan pada umumnya. Baik, teman-teman sahabat operasi semuanya, obrolan pengetahuan seputar kamar bedah dan operasi untuk edisi kali ini kita cukupi. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya Edi Purwanto, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.